Makalah yang ke-93. Enggak apa-apa ya, karena tadi agak terlambat. Mata a'taka. Mata a'taka ushhida. Mata a'taka ashhadaka. Mata a'taka ashhadaka birrahu. Wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu. Fahuwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Mata a'taka, kadang atau kapan Allah memberikan kepadamu, tapi saya enak kadang ya. Kadang Allah memberikan kepadamu ashhadaka, karena Allah ingin menunjukkan, Allah menunjukkan kepadamu birrahu, kepada kebaikan Allah. Kadang Allah memberikan sesuatu kepadamu karena Allah mau menunjukkan kepadamu kebaikannya. Yang lebih tepat lagi maknanya, kadang Allah memberikan nikmat, kesenangan kepadamu. Kenapa? Karena Allah mau menunjukkan kebaikannya kepadamu. Wa mata mana'aka, kadang Allah tidak memberi apa yang diinginkan, yang kamu inginkan. Allah kadang menahan apa yang kamu inginkan, tidak dikasih. Kenapa? Ashhadaka, karena Allah mempersaksikan kepadamu qahrahu, pemaksaan Allah. Karena Allah mau menunjukkan pemaksaan Allah kepadamu. Kadang Allah memberikan apa yang kamu inginkan karena Allah ingin memberitahu kepada kamu akan kebaikan Allah. Tapi kadang Allah tidak memberi yang kamu inginkan karena Allah ingin menampakkan kepadamu keperkasaannya, pemaksaannya kepadamu. Fahuwa fi kulli dzalika, maka dia Allah fi kulli dzalika, pada semua keadaan, baik Allah beri maupun Allah tidak memberi, muta'arrifun ilaika, tetap Allah itu hendak mengenalkan dirinya kepadamu. Allah ngasih, Allah pingin mengenalkan kebaikannya. Allah tidak ngasih, Allah pingin mengenalkan bahwa Allah bisa maksa siapapun. Allah bisa nolak apapun. Allah itu perkasa. Jadi dalam keadaan memberi atau tidak memberi, tetap Allah menunjukkan pengenalannya kepada hamba. Pengenalan itu bisa mengenali kebaikannya, bisa mengenali qahrohnya. Ya, mengenali wa muqbilun, dan Allah itu tetap yang menerima atau menghadapkan. Allah itu menghadapkan batinmu biwujudi lutfihi, pada
adanya kelembutan karunia Allah alaika atas dirimu. Cantol dah ini ya. Allah itu, kalau Allah beri, Allah mau memakrifatkan kamu kepada kebaikan Allah. Kalau Allah tidak memberi, Allah mau memakrifatkan kamu, mau memusyahadahkan kamu kepada qahrohnya Allah, pemaksaan Allah. Allah itu zat yang memaksa. Kalau kamu terus dituruti terus, kapan kamu bisa tahu Allah itu memaksa? Kalau kamu tidak pernah melihat gunung meletus, kapan kamu bisa melihat Allah itu perkasa? Kalau kamu tidak pernah melihat gempa bumi, kapan kamu bisa melihat bahwa Allah itu bisa memaksa siapapun untuk tunduk dengan segala bencana yang diberikan? Begini, mengenali Allah itu tidak bisa hanya dengan satu sisi. Kalau kamu kenal saya karena saya selalu baik, senyum, terus ngasih sesuatu, itu kamu tidak kenal saya secara utuh. Kamu tidak tahu kalau saya pas marahnya kayak apa. Nah, itu bahaya. Akhirnya kamu geladrah, bisa ngelamak kamu. Ya, bisa tidak tahu diri. Maksudnya kan tidak pernah marah ya. Habis kita ketawa-ketawa terus. Tawa, wah, sampai bumi ini nangis. Jerit-jerit mati kamu, tak gimpit kamu. Loh, ya terpaksa tak marah. Kamu perempuan. Ketawa gak boleh buka mulut. Terus bagaimana? Yesus, gitu ya. Jadi kamu itu kalau kenal bapakmu, harus kenal bapakmu yang penyayang, tapi kamu kenal bapakmu yang ketika tegas. Nanti kamu bisa ngerti bapakmu siapa. Mengenal Allah itu tidak bisa kamu kenal satu sisi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Latif, Allah Al-Wadud. Iyalah Allah penyayang, Allah maha lembut, Allah maha halus. Tapi kamu harus ngerti Allah itu syadidul adab. Allah kalau sudah mengadab, tidak ada yang bisa nahan. Tidak ada yang bisa nahan. Kalau Allah sudah marah, tidak ada yang bisa menahan kemarahan Allah. Kamu harus ngerti itu supaya kamu waspada. Jangan sampai kamu berani menyentuh kemarahan Allah itu. Itu loh maksudnya. Supaya kamu jangan, udah tahu ini orangnya baik. Nanti kalau kamu punya istri harus bisa ngerti. Istriku itu kalau lembut begini. Tapi kalau sampai ini kesentuh marah dia. Harus ngerti kamu. Kamu kalau punya binatang piaraan, kamu harus ngerti. Punya kucing. Kucing ini kalau didik-didik sebelah sini seneng. Kalau ngerti didik-didik. Apa didik-didik itu? Digelitikin. Ini digelitikin sebelah sini. Tapi kalau digelitikin sebelah sini marah. Harus ngerti kalau kamu itu namanya kamu mengenali hal pergelitikan kucing. Gitu ya. Nanti kalau punya istri, punya suami harus ngerti. Suamiku kalau tak gelitikin sini seneng. Kalau sini marah. Istri begini. Harus ngerti. Gitu ya. Ngenali Gusti Allah itu tidak bisa. Kamu hanya kenal dari satu sisi. Allah itu penyayang. Allah mau mengenalkan dirinya kepada makhluk. Tidak cuma mengenali kasih sayangnya. Tapi Allah mau kenalkan bahwa Allah itu juga syadidul adab loh. Allah itu juga bisa maksa loh. Mbok kira Gusti Allah itu nurut tok. Ya Allah, besok berikan saya nasi uduk ya Allah, nasi uduk. Datang nasi uduk. Alhamdulillah Gusti Allah baik. Ya Allah pisang datang. Alhamdulillah. Tapi begitu besok ya Allah, saya luluskan ya Allah, ternyata tidak lulus. Terus kamu jadi mikir, loh kok enggak diturutin Gusti Allah? Ya, Gusti Allah kalau mau ngomong, memang aku budakmu apa? Nuruti tok. Sekali-kali kamu biar tahu bahwa aku itu tidak selalu nurut. Aku bisa maksa kamu untuk nurut ke aku.
Jadi kalau Allah mendatangkan nikmat, itu semata-mata Allah ingin mengenalkan baiknya Allah kepadamu. Tapi kalau Allah tidak nuruti apa yang kamu mau, tidak memberi apa yang kamu minta, Allah tetap memberikan kebaikan pada kamu. Allah mengenalkan dirinya pada sisi yang lain. Allah mengenalkan kamu pada paksaannya. Allah bisa maksa kamu. Loh gitu. Sehingga Allah itu memberi atau tidak memberi, tetap Allah sebagai Tuhan yang mengenalkan batinmu kepada dirinya. Allah memberi atau menolak, tetap Allah itu berusaha menghadapkan batinmu untuk bisa menghadap, melihat, mirsani karunia Allah yang sedang di hadapanmu. Kalau kamu bisa merasakan itu, maka sempurna kemakrifatanmu dalam melihat atharu qudratillah. Apa itu? Jejak-jejak kehadiran Allah di dalam fenomena kehidupan ini. Enak ngomong bik mahasiswa ya. Ngerti gak ngerti mbuh pokoknya ngomong gitu ya. Kadang yakni mata atau kamaulaka, kadang atau kamu memberi kepada kamu siapa maulaka Tuhanmu ayuhal muridu wahai murid, maturi itu apa yang engkau inginkan. Asyhadaka Allah mempersaksikan, memusyahadahkan kamu birrohu kepada kebaikannya. Ai sifatihi al birriyati, yakni sifat-sifat Allah, sifat-sifat kebaikannya Allah. Allati taqtadi al-birrah, yang pengenalan itu menyampaikan kepada sifat Allah yang al-bir itu, yang sifat Allah yang baik itu. Bir itu induk segala kebaikan. Minal judi, ya al-bir itu diantaranya loman, al-jud, loman itu dermawan, wal karom pemurah, wal lutfi itu lembut, halus, wal ataf ya halus juga artinya ya. Kadang diartikan kasih sayang. Wa nahwi dzalik, dan yang lain-lain yang demikian ya. Wa mata mana'aka, wa mata dan kadang-kadang mana'aka nolak siapa Allah kepadamu, menolak pengharapan permintaanmu. Asyhadaka, Allah mempersaksikan kepada kamu dengan penolakan itu qahrahu, pemaksaan Allah kepadamu. Allah mau menampakkan pemaksaannya. Ai sifatihi al-qahriyati, ai sifatihi al-qahriyati, maksudnya sifat Allah yang memaksa itu, allati yang taqtadi ilal qahr, yang itu bisa menyampaikan kepada sifat Allah yang memaksa itu. Seperti apa? Kal kibriya, seperti Allah yang maha gumedi, maha sombong. Allah mah sombong nggak apa-apa, Allah. Kalau Allah tidak sombong tidak pantas. Wal izzah, dan keagungan ya, atau keperkasaan. Wal istighna, dan merasa kaya, ya Allah maha kaya, tidak butuh kepada yang lain. Fahuwa fi kulli dzalik, fahuwa maka dia Allah fi kulli dzalik, pada dalam keadaan segala yang demikian. Fahuwa maka dia Allah fi kulli dzalik, pada semua yang demikian. Fi kiltal halataini, pada dua keadaan, pada setiap dua keadaan itu muta'arifun,
Allah itu adalah zat yang memperkenalkan ilaika kepada kamu. Ai muridun. Ai muridun minka. Yakni muridun Allah itu yang menghendaki. Minka atas kamu. Menghendaki dari kamu. Menghendaki apa? Anta'rifahu supaya kamu mengenali Allah. Mengenali bi'ausafi dengan sifat-sifat Allah. Al-jamaliyati yang indah. Wal jalaliyati dan yang perkasa. Allah ngasih semua keinginanmu karena Allah ingin menunjukkan sifat jamaliyahnya. Allah menolak apa yang kamu inginkan karena Allah ingin menunjukkan keperkasaannya yang bisa memaksa kamu untuk nurut dengan apa yang Allah mau dan Allah tidak nuruti apa yang kamu mau. Allah mempertemukan kamu dengan jodohmu yang alim, yang khusyuk karena Allah ingin menunjukkan jamaliyahnya. Allah menceraikan kamu, tidak jadi nikah, diambil orang, putus tengah jalan, kayak layang-layang. Itu ya karena Allah kepingin mau menunjukkan keperkasaan Allah yang bisa memaksa siapa saja untuk ikut aturannya Allah. Gitu ya. Itu adalah tajalli dari jalaliyahnya Allah. Ya, keperkasaan. Memang kalau semua fenomena hidup ini, kenyataan hidup itu, kamu bisa merasakan, maka semua kenyataan hidup itu bisa dikembalikan pada dua hal. Satu, tajalli dari keagungan Allah, keindahan Allah. Yang satu, tajalli penampakan dari keperkasaan Allah. Gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tajalli jalaliyah, keperkasaan Allah. Lagi dapat rahmat, hujan, angin sejuk, pemandangan indah, tajalli jamaliyah. Ya, perempuan cantik, tajalli jamaliyah. Laki-laki gagah, ganteng, tajalli jalaliyah. Makanya kata Ibnu Arabi, kamu kalau ingin kenal Gusti Allah yang benar, tidak bisa, perempuan harus kawin dengan laki-laki. Karena dia jamaliyah, harus belajar jalaliyah. Kalau laki-laki, dia jalaliyah, tapi dia harus belajar jamaliyah. Nah itu fungsinya pernikahan. Kemarin pasti belum dijelaskan. Itu. Apa ini kok? Udah mau subuh ya. Bentar. Ini repot ini di pada tengah, enggak nyambung bisa. Wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Wa muqbilun dan Allah tetap yang menghadapkan kamu biwujudi lutfihi, menghadapkan pada adanya kelembutan Allah alaika atas kamu. Semua itu Allah hadirkan atas kelembutan Allah kepada kamu. Saking sayangnya Allah untuk kepingin kamu bisa kenal Allah. Tugas hidup kita ini cuma itu. Jenengan harus bisa kenal Gusti Allah. Kenalan sama Gusti Allah itu dari mana? Dari nikmat, dari kesenangan, dari angin sepoi-sepoi yang nyaman, ya. Dengan pagi hari yang sejuk, ya. Dengan zikir yang nikmat, dengan sholat yang khusyuk. Semua ini adalah cara Allah memperkenalkan dirinya kepada kamu dari sisi jamaliyah, dari sisi albir, ya, kebaikan. Tapi kadang kamu dibuat gagal, kamu difitnah orang, kamu ditipu orang.
harapanmu tidak tercapai. Kamu sedang dikenalkan Allah sisi jalaliyahnya. Kamu sedang dibuat ngerti oleh Allah batinmu terhadap qahriyahnya Allah. Jadi kalau begitu, kamu dalam keadaan senang ketemu Gusti Allah, kamu dalam keadaan susah ya ketemu Gusti Allah. Senang Allah pingin kamu ketemu dengan Jamal, kamu susah supaya kamu ketemu Jalal. Jamal, Jalal ini tidak bisa kamu kenali hanya satu pada Allah itu. Kamu harus ngerti jalaliyahnya Allah, harus ngerti jamaliyahnya Allah. Cara Allah mengenalkan kepada jamaliyah, jalaliyah itu tidak akan berhenti sepanjang kehidupan ini dalam bentuk berbagai cerita dan fakta kehidupan sampai pengenalan batinmu sempurna kepada Allah. Aku ngerti kok Pak Sodik itu baik. Dari mana? Lah aku di sini nggak disuruh bayar macam-macam. Kamu ya kenal baik saya, tapi kamu belum kenal yang sebenarnya tentang kebaikan saya. Begitu nanti dapat ini lagi, benar gini. Semakin kamu ngerti kebaikanmu, ini kebaikan. Jadi seperti kamu mengenali kebaikan Allah itu, misalnya kebaikan Allah itu ada 1000, dan itu enggak segitu, pasti lebih banyak ya. Kamu dikasih rizki 1, kamu dikasih kesuksesan hidup 2, kamu dikasih teman-teman yang baik 3. Sebelum kena 1000 itu kamu belum ngerti kebaikan Allah yang sebenarnya. Nah, karena itu begitu juga keperkasaan Allah, jalalnya Allah itu juga harus kamu kenali dari berbagai dimensi. Sehingga cerita hidup itu tidak cukup satu. Tidak cukup satu. Nikmatnya buah itu tidak bisa hanya diwakili oleh mangga. Bahkan mangga gadung saja tidak bisa. Karena ada nikmat yang gadung itu tidak bisa mewakili. Durian bisa diwakili gadung. Nggak bisa. Maka harus ada durian, harus ada daging, ada mangga gadung. Tapi harus ada mangga kueni juga. Tapi harus ada jeruk juga. Tapi harus ada jeruk saja itu. Harus ada jeruk. Apa lagi? Jeruk macam-macam lah. Saking banyaknya sisi kebaikan Allah yang harus kamu kenali dalam kehidupan ini. Saking banyaknya sisi keperkasaan Allah yang harus kamu kenali dalam kehidupan ini. Nah itu semua akan menyempurnakan musyahadahmu kepada Allah dari kemampuan batinmu merasakan dan menemukan apa di balik fakta itu untuk kembali kepada jalaliyah jamaliyahnya Allah. Li'anna musyahadataka, karena sesungguhnya musyahadahmu li sifati birrihi, terhadap sifat kebaikan Allah, wa qahrihi, dan sifat pemaksaan Allah, itu lutfun azimun, adalah kelembutan Allah yang agung, kebaikan Allah yang agung, kebaikan yang agung minhu, dari Allah subhanahu yang maha suci Allah, bika, kepadamu. Jadi semua pengenalan kehidupan ini adalah bagian dari kelembutan Allah yang agung kepadamu. Wa ni'matum minhu alaika, dan itu merupakan kenikmatan Allah, ya, kenikmatan dari Allah alaika, untuk kamu. Fa innahu la sabila ila ma'rifatihi, karena sesungguhnya tidak ada jalan untuk seseorang bisa mengenali Allah illa bi ta'arrufihi li ibadati, kecuali dengan ta'arufnya Allah kepada hambanya. Tidak ada jalan kamu bisa kenal Gusti Allah kecuali Gusti Allah yang menta'arufkan dirinya kepada kamu. Kamu tidak akan ngerti saya kecuali saya cerita diri saya tentang diri saya kepadamu. Baru kamu ngerti saya. Oh Pak Sodik itu. Dari mana kamu tahu? Aku diceritani Pak Sodik. Nah gitu. Jadi kamu tidak akan ngerti Gusti Allah kecuali Gusti Allah yang mengenalkan dirinya.
melalui tajalli asma sifat, melalui berbagai fenomena kehidupan. La yakunu dzalika, tidak ada yang demikian illa bimuqtada sifatihi, kecuali dengan puncaknya sifat-sifat Allah. Sawa'un kana dzalika, sama saja yang demikian itu muwafiqan sesuai li tab'ihim, dengan tabiat mereka, wa huwa yang sesuai itu adalah al-i'ta, sang pemberian, ya. Pemberian, al-i'ta, pemberian, au mukhalifan lahu, atau berbeda, bertentangan, berbeda lahu, berbeda lahu bagi, mana siapa ini? Lahu ini kalau ke Allah nggak mungkin. Sesuai dengan apa yang dimaui oleh ibad, wahwa itu yakni pemberian, au mukhalifan, atau bertentangan lahu, atau bertentangan, wahwa al-man'u, yakni penolakan. Faman maka barang siapa kana ada, siapa man iku arifan, mengerti makrifat bi rabbihi, terhadap Tuhannya, lam yufrik atau lam yufarrik, tidak akan membedakan bainal man'i wal ata'. Kalau orang sudah mengenali Allah, orang kalau sudah ma'rifat terhadap Allah, tidak akan bedakan antara penolakan sama pemberian. Nilainya sama di hatinya. Li'anna kullam minhuma, karena sesungguhnya keduanya, pemberian dan penolakan, lahu tariqun, lahu memiliki tariqun, jalan, tawassalahu yang menyampaikan kepada seseorang ila ma'rifati maulahu, kepada pengenalan terhadap Allah maulanya. Wa hadza, dan ini min jumlati fathin, ini adalah termasuk futuh, min jumlati fathi babil fahmi, dan ini termasuk sejumlah terbukanya pintu kefahaman fil man'i, di dalam penolakan, kama marra, sebagaimana sudah berjalan, fafham, fahamilah, ya. Maka pahamilah. Harus sampai ke sini nih. Jadi Allah memberi itu juga tujuannya mengenalkan, ya, Anda untuk bisa mengerti kepada Allah. Allah menolak juga tujuannya membuat kamu mengerti terhadap Allah. Itu kesimpulannya. Ini saya tidak berani manjangkan lagi karena jamnya udah jam 10 ternyata. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti kita lebih huraikan pada ngaji berikutnya tentang al-man'u wal ata'. Karena sudah terlalu malam, takutnya udah tidak bisa fokus lagi. Saya kira ini mudah-mudahan apa yang kita kaji dijadikan ilmu yang manfaat di dunia wa wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.